Mulai ya. Adalah nama dua nasta'in. Auzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan belajar walaupun di Zoom. Semoga teman-teman masih semangatnya walaupun persiapannya ternyata butuh waktu wae gitu. Oke, sekarang teh pelajaran sih apa ya disebutnya? Dalam bahasa Arab sama Tetnielvi. Langsung mulai yang baca kitab ya. Sok aja dimulai bacanya sama Edo. Kan aku yang pilih. Ya, boleh. Zoom dikit. Atas. Berisik gak? Enggak, Dok. Enggak kan? Enggak. Al-Qismul al-Mizanus Sarfi. Huwa kalimatun muwanatun minal fa'i wal aini wal lami ala suratil maut. Wa huwa yatamidu ma'rifatil huruf al-asliyah wal mazidah fil kalimah al-muzunat fil asli huwa alladhi yasbutu fi misari fil kalimah. Ma gak gundul. Wal harfu zaid walladhi yaskutu fi syai'in min tasari fil kalimah. Artiin dulu ya. Mana? Artiin dulu. Mizan sorfi ya. Sorfi kalimat mukawwanah. Mukawwanah apa? Saya tidak tahu. Yang terdiri dari mukawwanah dari alfa, huruf fa, ain dan lam. Ala mauzun. Yang apa mauzun, Bas? mauzun udah jadi istilah, mauzun aja. Yang ditimbang. Mauzun. Tamidu ala ma'rifatil hurufil asliyah, dan dia ya tamid bergantung pada ma'rifatil huruf. Ma'rifatil huruf itu apa? Pengetahuan atau rasa tahu. Tahuannya. Huruf yang asli wal mazidah dan tambahan fil kalimah mauzunah pada kalimat mauzunah. Huruf asli maka huruf asli ada huwaladzi bi tasarrufil kalimah, adalah yang tetap dalam dalam berbagai pola berkumpulnya dalam berbagai pola perubahan. Dalam berbagai pola perubahan kalimat. Wal harfuz zaid, dan huruf zaid atau huruf zaid itu yang huruf tambahan. Wa huwallazi yaskutu fi syai'in min tasari fil kalimah.
Ada ya yaskutu. Yaskutu teh naon? Ya, Yang terdapat aja. yang terdapat dalam eh fisyai'in, yang terdapat dalam Sebuah kata dalam sebuah kata pola-pola yang ada di dalam kalimat. pola-pola yang berada dalam kalimat. Sampai mana nih, MC? Sampai mana ya? Lu, iya. Eh, Oke, sok lanjut ya. Hasya. Emang Hasya ada? Oke. Hasya tuh katanya ikut lama izin keluar katanya. Oh, oke, Hilma. Oh, Hilma. Halo. Ada. Enggak. Kelihatan. Oke. Bukan sendiri. Oke. Baca ini tempot. Bang, pencet. Ya, Mak, sok. Wa tasriful mithli wal mudhari' wal mali wasmil fa'il wasmil makan wasmil wal musanna wal jam'i. Dan takolluha berubah. Takolluba itu apa? Berubah. Perubahan aja. Perubahan-perubahannya. Perubahan. Perubahannya. Perubahan-perubahannya seperti madhi, mudhari, amar, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, musanna, jamak. Itu contoh-contohnya kata bayak tubu uktub, katibun maktubun, wa kitabun, wa kitabatun, wa maktabun, wa maktabatun, wa kutubun, tibatun, wa kataib, wa kutan, wa aktab, wa aktab, wa aktaba, wa aktaba, wa kataba, wa taktaba. Al huruf al asliyah hiya, dan huruf-huruf yang asli hiya yaitu al kaf wa ta wal ba'u li'annaha fi kulli tasarif. Fa kataba fi'l mujarradun wa kutubun ismun mujarradun wa ma siwahuma kalimatun mazidatun. Itu huruf asliya itu kaf, ta, al kaf, ata, li'annaha fi kulli tasarif, karena karena seluruh maka kata ba filun mujarrod, ya filun mujarrod, ya filun mujarrod, wa kutubun ismun mujarrod, dan kutubun ismun mujarrod, wa masih huma kalimatun mazidatun, dan maka dan selain dari keduanya itu kalimat mazidah. Dah. Oh, boleh, udah. Lanjut. Sabar. Halo, Basor. Basor ada? Hah? Fala Langsung lah.
Halo? Siapa jadinya? Tadi keluar Basra lagi. bisa, Basra. Ya udah. Fal huruful asliyatu tuqabalu bil fa'i wal aini wal lami. Maka huruf-huruf asli itu adalah atau yang ada pada fa, ain, dan lam. Fal harful asliyu al awalu. Maka huruf asli yang pertama yuqabalu bifa'in. Dipertemukan dengan fa, wasani bi'ainin. Yang kedua dengan ain, wasalisu warrobi'u wal khomisu bila matin. Adapun yang ketiga, empat, dan lima itu dengan lam. Fakomarun waznuhu fa'alun. Komarun wazannya itu fa'alun. Sahlun waznuhu fa'alun. Sahl wazannya fa'lun. Ja'farun waznuhu fa'lalun. Wasafarjalun waznuhu fa'allalun. Nah, lewat itu mah. Terusin. Wa amal huruful mazidatu falaha halatani. Adapun huruf-huruf yang ditambah itu terdapat dua keadaan. In kanat nasyiatan min takriri harfin asliyin. Tatkala keadaannya tersebut terulang. Mudoab kayaknya ya. Dengan huruf asli. Fatuzanu bitakriri ma yuqabiluha min ahrufil mizani. Maka diwazankan dengan pengulangan tersebut apa yang dipertemukan dari huruf-huruf yang ditimbang atau timbangan, huruf-huruf timbangan. Contoh nih, fa'allama tuh, allama berarti fa'ala, ainnya ada dua. Warukkaun fu'alun, wa'utullun fu'allun, wa marmarisun fa'ilun. Tuh, jadi ada yang double-double gitu maksudnya. Yang kedua, ditambah jadi huruf mazidah atau huruf tambahan itu wa in kanat nasyiatan min huruf ziyadati. Tatkala keadaannya itu menyanggupi apa ya? Menghendaki, kehendak atau apa ya di artinya? Nasya yunashi. Ini mah nasya. Ini aja kalau nasya. Nasya berarti yang terdapat dari huruf-huruf ziyadah. Al-majmu'ati fi lafzi sa'altumuniha. Nah, yang terkumpul dalam lafaz sa'altumuniha hilang. Nah, fatuzanu bidzikriha bilafziha fil mizan. Maka diwazankan dengan penyebutannya dengan lafaznya tersebut dalam timbangan. Maksudnya sa'altumuniha, sa'altum, terus nyambung aja itu sama nun anak. Sa'altumu, kalian bertanya kepadaku tentangnya. Nah, gitu. Sa'altumu ha. Yang pertama domir antum, yang kedua domir ana, yang ketiga domir hiya. Akhroja af'ala. Akhroja itu terkumpul dari af'ala. Tambahannya pada hamzah tersebut. Wajtama'a alifnya dan ta'nya ifta'ala. Wa mukhrijun muf'ilun wastakhroja istaf'ala wa mashrubun maf'ulun. Gitu. Jadi ini tentang tambahannya itu maksudnya tambahan yang dari sananya, dari wazannya. Sesuai, nggak ada yang diulang. Oke.
Ini Melvi-nya ada nggak? Udah standby? Oke. Kalau udah standby, tepat pada waktunya. Mau share skema sama Manuel atau Boleh langsung ke Melvi aja. aja? Oke. Soalnya ini aku udah masuk dulu. Tunggu sebentar. Mana? Ada. Maaf, Ada. jadiin anak host dulu. Putri atau Edo. Kita Hostnya siapa ini teh? di awati wala ja'ala zulum ladina kafaru birabbihim rabbi sadri amri milsani asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan amma ba'du. Alhamdulillah. Pada malam ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita Om. Jadi ilmu alat di sini tuh ngejelasin yang tentang sorofnya. Tapi aku bakal ngejelasin juga di ilmu nahunya gitu ya. Namanya itu uraian siagul mutasarrif dalam bahasa Arab part 1. Nah, apa itu siagul mutasarrif? Siagul mutasarrif adalah bentuk kata dalam bahasa Arab yang dapat diubah dengan gaya bahasa atau motif yang berbeda dengan asal kata yang siagul mutasarrif juga dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasrif atau perubahan pola-pola dasar. Ini sebelum masuk ke pola-pola isim dalam ilmu sorof, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian isim dalam ilmu nahwu ya, secara pengertian isim secara keseluruhan. Nah, apa itu isim? Ismu huwa kalimatun dalat ala ma'nan walau tuktaran bizamanin. Isim adalah kata menunjukkan terhadap suatu makna dan tidak disertai dengan waktu. Contohnya seperti Muhammadun, Ustadzun, Kitun, Kursiun, Komarun. Atau singkatnya isim itu adalah kata benda. Atau dengan kata lain isim juga suatu hal atau benda yang sudah dinamai seperti itu dari asalnya. Ini kayak contohnya kitun. Kitun emang udah dari sananya namanya kitun gitu. Ya.
Itu contohnya. Nah, lalu selanjutnya ada ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim yang saya di sini sebenarnya ada 5, kena 6 di sini. Yang 5 dan 6 itu sama-sama isnad ilaih, tapi dibagi 2. Gitu ya. Nah, ciri isim yang pertama. Ciri isim pertama itu ada huruf jar atau kata penghubung. Huruf jar itu apa aja? Nah, ada min, ila, an, ala, fi, bakaflam. Itu ya, huruf-huruf. Terus contohnya di sini adhabu ilal madrasati. Nah, madrasati ya di sini. Al madrasah ini jadi isim. Kenapa? Karena didahului oleh huruf jar gitu. Karena huruf jar ini salah satu ciri isim. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, ada ciri isim yang kedua ada tanwin. Nah, contohnya yaitu jamilun. Jadi jika teman-teman menemukan kata bahasa Arab dalam Al-Quran atau buku bahasa Arab manapun, jika katanya itu berakhiran tanwin, maka disebut isim. Nah, gitu ya. Lalu ciri isim yang ketiga ada an-nida. Nah, an-nida ini maksudnya harfu nida gitu ya. Harfu nida didahului oleh harfu nida. Ciri isim yang ketiga itu didahului oleh harfu nida. Harfu nida itu adalah panggilan ya. An-nida itu adalah panggilan. Nah, di sini contohnya ya Ahmadu. Di sini yang digaris bawahinya Ahmad. Ahmad ini adalah isim. Kenapa? Karena didahului oleh huruf ya, yaitu hurufnya ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada alif lam. Nah, ciri yang keempat. Ciri isim yang keempat ini alif lam. Contohnya al-masjidu. Gitu. Jadi sama seperti tanwin, jika kalian menemukan kata yang berawalan alif lam, maka itu disebut isim begitu. Lalu ciri yang kelima ada isnad ilaih. Nah, isnad ilaih yang pertama, isnad ilaih itu terbagi menjadi 2, ada isnad bentuk fa'il dan mubtada. Yang pertama, isnad ilaih dalam bentuk fa'il. Contohnya di sini Zahaba Ahmad ila madrasah. Kita kita fokusnya ke Zahaba Ahmadnya aja dulu ya. Nah, Ahmad di sini kan sebagai fa'il dari Zahaba. Nah, jika kata Zahaba ini hanya cuma kita tulis Zahaba aja. Nah, siapa yang pergi itu gitu ya, kan nggak tahu. Terus harus siapa gitu yang perginya ya gitu. Harus ada yang bersandar gitu gimana. Nah, ya. Nah, maka di sini diberilah filenya itu Ahmad. Si Ahmad ini sebagai bentuk isnad ilaih yang bersandar ke si Zahaba yang ya gitu. Nah, lalu yang terakhir, ciri isim yang terakhir itu ada isnad ilaih mubtada dalam bentuk mubtada. Contohnya faslu wasi'un. Nah, sama ini juga jika hanya wasi'un saja, apa gitu ya yang jelas, apa gitu yang luas itu apa gitu. Nah, maka di sini diberilah al-faslu. Nah, jadi jelaskan yang luas itu apa. Al-faslu itu kan di awal kalimat. Nah, itu ada al-faslu ini menjadi mubtada begitu. Dan ini termasuk kepada ciri-ciri isim. Gitu.
Kemudian selanjutnya ada macam-macam isim. Nah, isim itu ada mudzakkar dan muannas. Lalu isim mudzakkar dan muannas ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yaitu ada mufrad, ada musanna, dan jamak. Contoh yang pertama, isim mudzakkar mufrad, yaitu tolibun, yang artinya satu orang murid. Oh ya, mufrad itu artinya 1, musanna artinya 2, dan jamak itu artinya 3 atau lebih gitu ya. Terus contoh yang isim muannas mufradnya toliban, yang artinya 1 orang murid. Lalu ada isim mudzakkar musanna. Nah, contoh toliban. Toliban ini artinya 2 orang murid laki-laki. Lalu yang isim muannas musannanya ada tolibatani, yang artinya 2 murid perempuan. Gitu. Nah, dari musanna ini ada alif, nun, dan alif, nun, dan satu lagi ada ya nun. Nah, itu mah nanti ya dibahas. Ini yang alif nun aja dulu. Lalu selanjutnya isim lalu yang selanjutnya ada jamak, terbagi lagi menjadi bagian. Nah, jamak itu ada mudzakkar salim, ada muannas salim, ada taksir. Nah, di sini contoh jamak mudzakkar salimnya kenapa nggak sama contoh selanjutnya? Karena tolibun itu tidak ada bentuk jamak mudzakkar salimnya. Ya, jadi di sini saya ngambilnya dari kata mudarisun, yang artinya guru. Nah, mudarisun mah ada jamak mudzakkar salimnya, yaitu mudarisuna, yang artinya 3 atau lebih guru. Dan dari mudzakkar salim ini ditambah gitu. Lalu yang kedua ada jamak muannas salim. Contohnya di sini ada tolib. Tolibatun ini artinya 3 atau lebih murid perempuan. Tolibatun ini ya dari kata dari mufradnya yaitu tolibatun. Ya, itu. Lalu yang terakhir ada jamak taksir, yang contohnya tulabun. Nah, jamak taksir ini jamak taksir itu kata yang berubah dari bentuk mufradnya. Beda ya sama mufrad. Beda. Nah, itu 3 orang atau murid laki-laki saja ya, murid laki. Karena murid itu ada di muannas salim. Lalu lagi ada tolabatun. Tadi ya coba sebut tadi di musanna dari muannas musanna. Contoh. Taliban. Anas. Ayo. Musanna apa Pak dia? Gimana Fad? Gantian. Itu ya. Terus siapa ya? Afalah weh. Coba sebutin yang jam takdirnya
3 atau lebih murid laki-laki dan perempuan. Ada Falah. Halo. Coba sebutin contoh yang jamak taksir yang artinya tuh 3 orang atau lebih murid laki-laki dan perempuan. Apa coba? Murid perempuan. Murid laki-laki dan perempuan. Salamid. Enggak, yang tadi yang aku sebutin contohnya. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah merhatikan. Apa so? Berarti pas bagian ini aduh. Coba anu lain. Coba itu siapa Edo? Kak Edo gimana? Halo, Edo. Edo. Sama ada juga deng kayak kepala. Jawab. Ya. Apa Edo? Ya, jadi ya. Paris dulu. Paris. Sok atuh. Sok Paris, sok. Yang muzakarnya Yang ya kalau jamak taksir yang laki-laki untuk puan. yang perempuan. Lupa lu. Ya, jadi Itu Kang Bas. percepat saja. Taksir dari apa sih? Perempuan murid perempuan dan laki-laki itu tolabah batun. Campur. Jadi ya campur antara perempuan. Tolong di mute itu. Ya. Terus kita lanjut ya ke pembahasan ilmu sorofnya yang pola-pola dasar yang mengacu pada isim dalam ilmu sorof. Ada pola-pola isim dalam ilmu sorof. Dalam bahasa Arab, setiap kata itu memiliki pola yang khusus, seperti tersusun dari beberapa huruf, apa saja harokat dari tiap huruf tersebut. Itu semua sudah diatur dalam ilmu sorof. Menurut para ulama ahli bahasa, kalimat-kalimat dalam bahasa Arab kebanyakannya itu sulasi, itu yang tersusun dari 3 huruf pokok. Nah, 3 huruf pokok tersebut memiliki istilah tersendiri. Yaitu yang pertama ada fa kalimah, yang kedua ada ain kalimah, dan yang ketiga ada lam kalimah. Nah, ini ya, ini sorfinya. Nah, fa'ala ini disebut wazan atau rumus sebuah kata. Nah, lalu di sini syakaro disebut mauzun atau yang apa sih kata yang dikandang wazan itu ya. Lalu di sini ada contoh-contohnya. Nah, di sini ada contoh maunya ada karo, ada malaka, dan ada kafaro. Nah, semua kata ini tersusun dari 3 huruf yang tadi. Contohnya kayak kafaro. Kaf di sini dari fa kalimah. Terus fa di sini dari ain kalimah. Lalu ro di sini terbentuk dari kalimah. Nah, oh iya, sebelumnya kalimah dalam bahasa Arab itu adalah kata ya. Nah, kalau kalimah dalam bahasa Indonesia itu kata ya. Kalau misalnya jumlah dalam bahasa Indonesia baru kalimah gitu. Selanjutnya, pola-polanya. Pola yang pertama, pola fa ini terbentuk
bentuk isdar. Ya, itu arti pola. Juga ditambah dengan an. Ya. Contoh ini gosa, barban, kutun, hadfan, yang artinya mencuci, berbohong, membuang. Artinya tuh jadi cucian atau kebohongan gitu ya. Terus pukulan bisa juga seperti itu. Petikan apa ya berarti buangan ya. Nah, contoh apa pola isim yang pertama tuh ini fa'lan ya, dan contoh-contohnya tadi yang sudah disebutkan. Di sini ya catatan pola atau wazan isim masdar itu beragam. Cara mengetahuinya dengan membuka kamus bahasa Arab. Namun yang sering ada itu berwazan fa'lan. Ini kalau mau tahu pola fa'lan atau pola dari bentuk isim masdar itu akhirnya ada an ya gitu yang lebih gampangnya. Lalu pola yang kedua itu ada fa'ilun. Nah, fa'ilun ini bentuk dari isim yang artinya subjek atau pelaku. Seperti di sini contohnya satu ya. Gosilun. Gosilun itu artinya yang mencuci. Nah, begitu. Nah kan ini kan kayak gosilun. Itu bentuk sama ya, kayak fa'ilun. Nah, itu. Lalu yang ketiga ada pola isim. Yang ketiga yaitu maf'ulun. Nah, bentuk ini bentuknya bentuk maf'ulun ini dari pola maf'ulun ini terbentuk dari isim maf'ul gitu ya. Artinya itu objek. Pengertian maf'ulun itu objek ya. Jadi contohnya gini. Contohnya makdzubun ya. Makdzubun. Itu kan si polanya tuh sama ya kayak maf'ulun gitu. Nah, ini kalau kayak itu, kalau polanya sama kayak maf'ulun, maka artinya yang berarti artinya yang dipukul begitu. Lalu pola yang keempat. Pola yang keempat ada maf'ulun. Maf'ulun itu bentuk dari isim zaman. Nah, isim zaman ini menunjukkan kepada waktu. Contohnya madribun. Madribun artinya waktu memukul. Gitu. Pokoknya kalau ada bentuk kata yang sama polanya kayak maf'ilun, nah berarti itu artinya waktu. Ya, begitu. Waktu apapun, waktu memetik, apapun itu ya. Lalu selanjutnya yang kelima. Pola yang kelima sama maf'ilun juga, tapi ini bentuk dari isim makan yang artinya tempat. Contohnya maktifun. Maktifun artinya memetik ya gitu. Jadi maf'ilun ini apa sih? Pola isim maf'ilun ini Pola maf'ilun ini bisa terbentuk dari isim makan ataupun isim zaman. Nah, pokoknya isim zaman dan isim makan itu sama polanya maf'ilun gitu. Ya. Yang terakhir itu ada mif'alun. Pola mif'alun ini bentuk dari isim alat. Yaitu pokoknya alat. Nah, artinya contohnya seperti mihdafun yang artinya alat atau benda untuk membuang. Seperti itu. Sama kan ya? Si kata
mihdafun ini polanya sama kayak mif'alun. Maka artinya alat. Alat untuk apa? Nah, kalau mihdafun kan membuang artinya. Makanya di sini artinya alat untuk membuang. Seperti itu. Ya. Jadi pola isim dalam ilmu sorof itu ada 6. Apa saja? Yang pertama ada fa'lan, yang kedua ada fa'ilun, lalu tiga ada maf'ulun, dan yang keempat ada maf'ilun, lalu yang kelima juga sama maf'ilun juga, dan yang terakhir ada mif'alun. Oke, aku mau tanya lagi. Contoh mati ada? Ada. Coba sebutin tadi pola isim yang pertama apa? Fa'lan. Oke, itu bentuk dari apa? Maksudnya Sigohnya kan ada bentuk dari isim kan, isim alat. Kalau dari apa? Dari apa? masdar. Ya. Terus lagi ya. Oke, Teh Hilma, coba sebutkan pola isim yang berapa ya? Yang kelima. Maf'ilun. Ya. Nah, maf'ilun itu kan ada dua ya bentuknya tuh dari isim Yang apa aja? kelima itu makan. Oh, yang keempatnya zaman, yang kelimanya makan. Oke, betul. Terima kasih Teh Hilma. Iya. Oh ya, coba pengen sebutin contoh satu contoh dari maf'ilun. Maf'ilun. Yang makan. Ya, yang makan. Mahdhifun, tempat membuang. Oke, betul. Terima kasih Teh Hilma. Selanjutnya kepada Teh Rifa deh. Ada Teh Rifa? Teh Rifa, halo. Ya, Mbak Rif, tolong sebutkan pola-pola isim dalam ilmu sorof dari 1 sampai 6. isim masdar, fa'il, maf'ul, zaman, polanya. alat. Wazannya. Ya, wazannya. Fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, maf'alun, mif'alun. Ya, maf'alunnya 2 kali ya. Ya. Nah, terus mau ke Ahizbi deh. Ada Ahizbi. Coba tolong sebutkan bentuk-bentuk dari pola 6 tadi. Ada isim apa aja? Kedengar nggak? Kedengeran. Kedengar nggak? Kedengar nggak? Kedengaran nggak? Kedengeran. Masya Allah. Hizbi berisik. Coba tolong sebutkan. Ya, konektif audio. Kenapa harus berbahagi kita? Wah, berisik. Lanjut.
Ya udah deh. Teh Putri aja deh. Teh Putri. Halo, Teh Putri. Itu namanya Titik siapa? Yang namanya Titik Hizbi. Hizbi matiin, Hizbi berisik. Oke. Baru pertama kali. Pertanyaan Oh, sebutkan isim yang ada sih. Sebutkan dari itu. Isimnya apa aja? iya, kelihatan Hizbi. Ini parah, Pak. Dengar. Isimnya isim apa? Isim fa'il, isim maf'ul. Ya. Imam. Oke. Ya. Oke. Ya, terima kasih Hizbi. Ya, untuk materi ini akan sekian, yaitu ya tadi fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, maf'ilun, mif'alun. Ya, itulah semua. Keenam ini adalah pola isim dalam ilmu sorof. Ya, dicukupkan sekian. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum soal. Ya, dikembalikan. Oke, silakan yang mau nanya. Boleh. Itu Muhammad. Kedua, siapa? Oke, ada dulu. Bismillah, izin bertanya, itu yang isian tuh tadi Yalun. polanya maf'alun. Bener gak sih? Maf'alun. Iya, itu beda lagi. Itu ada Jangan lagi. Kayak kalau mat'amun, matbahun, atau mal'abun gitu. kan di sini wazan fa'ala yaf'ilu. Kalau nggak salah af'ala yuf'ilu. Coba ya aku tasrifin af'ala yuf'ilu yuf'ilun muf'alun. Enggak sih? Muf'alun. Muf'ala tuf'il maf'alun. Ya, itu dari zan af'ala Oh, itu gitu. dari kalau Ya. yang af'ala tuh masuknya apa? Apa maksudnya? Itu yang bukan belum ngerti ya, maksudnya lupa gitu yang kayak ada sulasi mazid, ada apa gitu. Itu Oh, tolong dijelasin gitu. ya apa sih? Kalau af'ala itu dari sulasi mazid. Mazid itu kan tambahan dari ada. Nah, sulasinya tuh ditambah kan itu af'ala. Huruf tambahannya itu alif gitu. Terus selain surat mazid ada apa lagi? Ada rubai, ada khumasi, sudasi. Oh, ada tak? Contohnya Ada. apa? Kalau ya istaf'ala itu sudasi ya.
Betul tidak? Ya istaf'ala, istakhroja. Terus in in fa'ala itu berarti betul tidak? Dan Kalau sudah catatan sih, itu sudasi itu campuran antara yang asli dan yang tambahan ya. Kalau yang aslinya Ya. doang itu cuman sulasi dan rubai. oh, kalau rubai apa? Contohnya yang asli, yang kayak tambahan. Zalzala, zalzala yuzalzilu. Oh, oh, Basor itu af'ala. Nah, itu tadi yang maf'alun bukan ke af'ala. Soalnya kalau af'ala itu muf'alun. Tapi ke bab yang dimana fi'il mudhoreknya itu yang pertama ain fi'ilnya fathah, yang kedua ain fi'ilnya dhammah. Contoh fa'ala yaf'alu berarti maf'alun. Fa'ala yaf'ulu berarti maf'alun. Khusus untuk fa'ala mm, yaf'ilu, fa'ila yaf'ilu itu maf'ilun gitu. oh, Aku juga lupa. Maafin ya, Dok. oke, santai. Ya, cukup pertanyaan dari saya. Ya, Afwan. Itu Udah ini teh. sudah. Ini mau nanya yang uh, wau nun misalnya. izin menjawab. Kita beri lagi ya. Kalau yang tolibun itu bisa aja dijadiin tolibun. Nah, tapi kan kita jarang dengar guna gitu ya. Tapi itu gitu. Nah, ya Basor. Intinya bisa kalau tolibuna nanti ada hikmah. Hikmahnya kalau tulab itu biasanya lebih ke apa si karakter muridnya berbeda-beda, terus menuntut ilmunya pun menuntut ilmu yang umum. Nah, biasanya ada hikmah kayak gitu. Kalau tolibuna, nah itu satu tolib para penuntut ilmu yang banyak, tapi dengan kesamaan karakter untuk menuntut ilmu agama misalnya, dan yang keduanya itu faidahnya dia benar-benar selalu menuntut ilmu tersebut. Nah ini sih Ana dapatnya dari tafsir Al-Misbah, perbedaan alim sama ulama. Jadi ada faidahnya di situ. Faidah lugawinya jadi tentang karakter. Ini terkait wau nun berarti itu di setiap huruf apakah bisa ditambah gitu agar supaya jadi jama muzakkar salim ya tinggal tambah wau nun aja gitu, atau misalkan kayak tadi kata saya mungkin ada beberapa kata yang emang nggak boleh atau bagaimana gitu. Nah, iya benar. Coba Bas. Khusus untuk lil akil itu pasti bisa mudzakkar salim. Kalau yang ligoiri akil, yang tidak berakal, bayangin aja ya, yang tidak berakal, makhluk mati atau apapun itu, nah itu nggak bisa.
masuk mudzakkar salim. Itu jadi perbedaan kenapa bisa mudzakkar salim atau enggaknya. Oke, terima Contohnya kasih. kayak ma'had ya. Ma'had. Nah, Nggak ya bisa benar jadi itu. ma'hadun. Ya. Ya. Yang nanya. Kan tadi yang kata Basal itu kan kalau fi'il mudhari'nya misalnya lalu berarti ism maf'alun. Kalau sajadah masjid kan bukan masjid. Oh iya itu. Gimana? Sok Ini Basar jawab. udah gak asing sih, pengen mungkin ada ilmu baru dari itu gitu. Apa hikmah? Oh, iya. Aku juga lupa. Terangin. Nah, kalau itu ini karena wallahu alam ya. Yang ana tahu adalah berpacunya ke Al-Qur'an. La masjidun ussisa. Nah, la masjidun bukan la masjadun. Jadi bukan kita memaksa kaidah lugawinya, tapi kita harus tetap tunduk ke Al-Qur'annya kan gitu. Nah, wallahu alam apakah ada faidah di balik itu? Ana belum ngebaca lagi tentang itu, tapi para ulama sepakat kenapa masjidun bukan masjid karena berpacu ke Al-Qur'an tersebut. Gitu. Di surat At-Taubah ya kalau nggak salah. Ya. Oke. Thank you. Boleh izin nambahin? Boleh. Tadi apa yang masjid ya? Misalkan ada yang pernah belajar kitab Al-Kafi Ustaz Aceng, di bagian akhir itu ada pembahasan tentang isim zaman, isim makan yang syaz. Kayak contoh di masjid disebut syaz itu apa? Disebut syaz karena apa? Disebut syaz karena isim zaman, isim makan itu menyalahi aturan umumnya. Kayak tadi masjidun dari yasjudu, harusnya kan aturan masjadun ya, bukan masjidun. Tetapi karena apa? Karena contoh yang tadi itu masjidin itu merupakan contoh yang bagian yang syadz, yang menyalahi aturan umum, makanya dibacanya masjidun dan mengikuti apa? Mengikuti kebiasaan orang Arab itu sendiri. Kayak contoh selain masjidun juga ada gorobaya grubu, jadi magribun, harusnya kan magrobun. Tola ayat lu'u harusnya kan matlaun, tapi matliun. Terus syarokaya syuku harusnya kan masyrokun, jadi masyrikun. Jadi ada beberapa kalimat yang memang kalimat itu syadz dan memang udah dari sananya, udah dari orang Arabnya, udah dari penggunaan orang-orang Arab tersebut, golibnya memakai seperti itu. Sajadah yasjudu, masjadun, jadi masjidun. Ya, mungkin seperti itu. Syukron. Sama saya boleh ngasih pertanyaan? Boleh. Oh iya. Ini buat ini aja ya, biar bisa taruh dulu. Kan tadi di ini ya dibahas tentang apa? Tentang mizanus sorf. Nah, pernah
Enggak kalian berpikir ketika kalian belajar tentang mizanus sorf, kenapa para ulama menuliskan yang jadi patokan, yang jadi tolak ukur itu selalu kata fa'ala, fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Kenapa nggak misalnya dari kata doroba misalnya jadi dod fi'il, ro fi'il misalnya, atau ba fi'il. Ya. Mungkin jawab. Betul, aku juga pernah berpikir seperti itu. Basar jawab atau yang lain? Atau Pak sendiri? Ya, saya tahu jawabannya. Saya cuman memantau biar agak hidup. Sok yang tahu selain Pak Is. Ini bukan jawaban Falah. Ayo Falah, kita menunggu. Afwan, ini mah saya nggak tahu. Tapi kalau misalkan kalau yang dicontohkan Zaidun, saya tahu kalau Zaidun kenapa alasannya pakai kata Zaidun. Tapi kalau misalkan Fa'ala seperti itu mungkin Muhammad Edo akan Edo. Kalau Zaidun gimana? Kenapa? Jadi ada di salah satu kitab apa lupa lagi ya. Jadi contohnya tuh pakai Zaidun katanya. Terus jelasin lah di sana selalu ada kata Zaidun, soalnya Zaidun bisa ada itu bertambah. Nah, Zaidun filosofi ya jadi kita menambah ilmunya seperti itu. Terima kasih. Ya. Zaidun kan. Ya. Fa'il kan maksudnya ya itu ilmu support. Jazakallah. Yang fa'ala mungkin bisa langsung mana? Ya. Ya, izin. Sebenarnya ada alasannya di matan yang paling dasar sekali. Makanya pentingnya tadarus dalam itu seperti itu supaya semuanya langsung di matan al-asas, tapi bukan di matan al-binawal mabadi. Jelaskan. Fa'in qult mada ikhtafa wal ain wal lam qultu li annaha ma'ini min a'ammil usuli 'alal itlaq fayusaddaq kulli hadasin annahu yusamma fi'lan wa tamma fi'lan wa idza tasamma fi'lan. Ini mengapa fa'ala itu dijadikan patokan karena keumuman istilah dan contoh maka dikatakan bahwa kejadian itu dinamakan fi'lun. Contoh idza kumta yusfi'lan. Kumta itu kan bangun kan? Bangun itu kan sebuah pekerjaan kan? Nah, makanya sebuah dari pekerjaan bangun itu dinamakan fi'lan, fi'il. Wa idza nimta yusamma fi'lan. Apabila kamu tidur dinamai fi'lan. Pekerjaan tidur itu secara umum dinamakan fi'lun, pekerjaan. Atau wa idza akalta yusamma fi'lun.
akalta itu apa makan itu kan secara umum itu kan kerjaan itu dinamakan fi'lan. Itu jadi kata fi'lun itu fa'ala fa'in lam itu mencakup untuk seluruh nama pekerjaan, mau pekerjaannya tidur, mau makan, belajar, yang nama kegiatan apa dalam bahasa Arab makanya fi'lun fa'ala fa'in lam. Terus ada juga satu tambahan tadi faidah dan juriyah. Kenapa terus fa'ala juga? Nah, karena fa'al ini fa'in lam ini mencakup tempat-tempat makhraj. Tempat makhraj. Fa itu di apa? Oh, nggak salah. Fa. Terus itu di lidah ya kalau nggak salah. Lihat lagi. Lalu nah itu ain kan ada di sekitar tenggorok tercakup gitu di 3 tempat. Nah, makanya dipilih lafaz fa'ala ini karena secara umum fa'ala itu mampu mencakupi seluruh pekerjaan yang ada yang manusia lakukan. Nah, setiap pekerjaan itu dinamakan fi'al fa'ala. Nah, mungkin seperti itu. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan atas jawabannya, pertanyaan dan jawabannya. Masya Allah, ini sekali. Ada lagi yang Ya. Yang ada ya, tapi kita Tuan foto bersama. Oke, kita stop share screen. Oke.